kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Jangan ini Ketika itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kembali ulasan kali ini ya mengikuti bagaimana jalannya persidangan Suginur Bambang Trimulyono, dimana dalam persidangan itu ternyata terjadi sebuah situasi yang cukup unik ya. Ada penampakan yang cukup unik di ruang sidang, dimana kuasa hukum ini betul-betul mencecar saksi. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ya sepertinya kuasa hukum ini agak naik ya nada suara yang keras ya. Kemudian ya terjadilah debat yang cukup tajam antara kuasa hukum, saksi dan jaksa penuntut umum, yang kemudian membuat hakim kemudian tegas melerai hingga hakim ini menggebrak meja, ya memukul meja dengan palu sidang. Tentu sesuatu yang membuat ya kita kemudian bertanya-tanya ya betapa sengitnya ya persidangan itu. Apa yang dilakukan oleh kuasa hukum ini mencecar ya saksi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang terus. Hampir semua ya para pengacara mempertanyakan hal yang sama terkait dengan bagaimana itu definisi onar dan fitnah. Yang kemudian ya saksi pun memberikan keterangan, tetapi sepertinya pengacara tak mau menerima, yang kemudian membuat ya suasana ini pun kemudian berlangsung dengan begitu panas ya. Kita akan coba simak bagaimana suasana di persidangan tersebut yang membuat hakim ini kemudian ya memukul meja. Misalnya minta demo ditangkap karena dua hal, buat onar dan buat fitnah. Sementara nggak ada keonaran, nggak ada fitnahnya, kok kamu suruh tangkap orang? Kamu bersaksi untuk apa begini? Kamu nggak perhatiin Ibnu Khaldun kan mahasiswa Islam, apa nggak pernah baca ayat ini? Pertanyaannya apa? Ini dua orang ini gara-gara demo kamu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakannya apa keonaran yang dia ciptakan? Apa fitnah yang dia lakukan sehingga kamu bilang suruh tangkap dia? Oke, baik, saya jawab ya. Ya silakan jawab. Ya. Oke. Kan saya udah terangkan tadi, saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami adalah yang melakukan kegaduhan dan melakukan keributan. Ya, itu yang saya pahami. Yang kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang kamu pahami? Keonaran itu apa? Keonaran sudah dijelaskan itu tadi itu sebenarnya. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Coba Jangan bilang versi, maksudnya keonaran itu ada divisi-divisi umum, apalagi dikaitkan dengan hukum. Nggak bisa menurut kumaha aing we cek sudah mah. Nggak bisa. Menurut ilmu hukum, keonaran adalah misalnya ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini ya, penting. Saksi ini saksi fakta, jangan bertentangan dengan fakta. Ya, dengarkan dulu ya. Jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan, tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Gini yang mulia. Ini bukan saya dan di sini, kita semua belajar ilmu hukum. Ya. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Ya. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut pemahaman dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Untuk latar belakang saksi juga terpaku dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai, harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Jangan, ketika itu tadi ketiduran.
Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Sudah, Tidak Ini apa-apa. ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini bukan sidang. Ini sidang ya. Tolong Pak Jaksa penasihat hukum tolong tenang. Tolong tenang. Tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah bisa kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat, saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus, dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain, yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Oke? Karena tugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya, ya. Kami yang nanti yang menilai, ya. Ya, sangat jelas ya bagaimana pengacara sepertinya Ahmad Kosinuddin ya yang begitu bersemangat sekali, begitu berapi-api, kemudian mencecar pertanyaan ya, bahkan ya bagaimana kemudian dengan nada tinggi ya dia menyampaikan pandangannya antara kuasa hukum ini dengan jaksa ini, dan ada saksi yang kemudian hakim berkali-kali mengingatkan ya agar ya dalam proses persidangan ini dipatuhi ya rambu-rambunya, karena hakimlah yang kemudian memimpin persidangan ini, dia yang mengatur ya. Pengacara itu diatur oleh sebuah kode etik kepengacaraan yang tentu jika itu kemudian tidak dipatuhi, bisa saja kemudian hakim yang meminta untuk keluar. Memang persidangan kali ini ya betul-betul berlangsung dengan sangat alot ya, dan berlangsung dengan begitu panas ya antara kuasa hukum ini yang betul-betul hendak ya, kalau kita lihat ya bahwa dia tidak mau menerima keterangan yang disampaikan oleh saksi. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa ya yang namanya saksi itu memberikan keterangan terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia alami ya, dan apa yang dia ketahui ya. Tetapi sepertinya kuasa hukum ini tidak mau menerima apa yang diberikan oleh saksi mahasiswa ini ya terkait dengan ya definisi membuat onar dan fitnah. Sepertinya bahwa kuasa hukum ini hendak ya kemudian mengarahkan ya, sepertinya mau mendikte ya saksi ini agar mengikuti cara pandang yaitu pengetahuan daripada pengacara ini. Ya nampak memang bahwa ya saksi ini begitu dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan yang berulang-berulang ya, dari hampir semua pengacara mempertanyakan hal yang sama soal definisi onar dengan sejumlah argumentasi-argumentasinya, dengan sejumlah penggambaran-penggambarannya, dengan sejumlah analogi-analoginya. Tetapi saksi tetap bertahan bahwa yang namanya membuat onar itu yang dia pahami itu adalah membuat kegaduhan, membuat keributan ya, telah membuat publik ini kemudian menjadi ribut-ribut. Ya itulah definisi pengetahuan yang disampaikan oleh saksi. Sementara ya pengacara ini ngotot memberikan definisi-definisi tersendiri yang menurutnya. Padahal kalau apa yang kita pahami dari proses persidangan itu bahwa pengacara itu kan hanya berupaya untuk kemudian membela ya klaimnya ya dari dakwaan dengan sejumlah ya pembelaan-pembelaan, mengajukan fakta-fakta dan saksi. Jaksa itu akan ya membuktikan dakwaannya terhadap ya terdakwa itu dengan menghadirkan saksi-saksi dan fakta-fakta. Berikutnya hakimlah yang akan menilai ya di antara masing-masing keterangan ini yang mana menurut hakim ya yang paling benar ya untuk kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Kita berharap bahwa ya proses ini segera selesai dan ada kepastian hukum terkait dengan hiruk pikuk ya mubahalah ya maupun ijazah palsu ini yang telah menyita perhatian publik sejak beberapa bulan terakhir. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.